Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Alhamdulillah, teman-teman, di Jumat yang berbahagia ini kita bisa bertemu lagi, bisa berjumpa lagi, walaupun dalam media yang tidak langsung, namun setidaknya semoga tidak mengurangi kualitas pertemuan kita di mata kuliah kepemimpinan ini. Oke, baik teman-teman, untuk pertemuan kali ini setelah sebelumnya kita belajar tentang kepemimpinan Pancasilais, kemudian juga kita belajar tentang kepemimpinan fasisme. Nah, makanya untuk pertemuan sekarang kita lanjut pada tema lainnya yang juga menjadi sub pokok dalam perkuliahan kepemimpinan pemerintahan. Pada tema kali ini teman-teman, mengingat ini Jumat, alangkah baiknya jika kita kemudian membahas tentang apa itu sebenarnya kepemimpinan khilafatisme atau kepemimpinan khilafah. Nah, kenapa ini masuk dalam kategori pembahasan dalam mata kuliah kepemimpinan? Karena satu, ini merupakan tema yang masih ramai untuk diperbincangkan, khususnya di kalangan teman-teman yang sering berdebat tentang saya Pancasila, saya Islam, khilafah adalah solusi, dan lain sebagainya. Nah, makanya teman-teman saya ingin memperkenalkan sama kalian apa sih itu sebenarnya kepemimpinan khilafatisme, walaupun sebelumnya mungkin sudah teman-teman mungkin sudah belajar ya tentang apa itu Islamisme di mata kuliah pemikiran politik maupun teori politik, kemudian teman-teman juga belajar tentang khilafah, mungkin pernah. Nah, makanya untuk sekarang kita akan fokus pada apa sih itu sebenarnya kepemimpinan khilafatisme. Nah, teman-teman sudah ada sekarang di slide teman-teman, di screen teman-teman, slide yang saya akan coba bahas. Baik, teman-teman, kita mulai untuk pembahasan tentang kepemimpinan khilafatisme, khususnya perbandingan kepemimpinan dalam perspektif ideologis. Nah, teman-teman, untuk memulai pembahasan tentang kepemimpinan khilafah Islamiyah atau kepemimpinan Islam, saya akan mencoba mengawalinya dengan memperlihatkan atau menyajikan definisi dari teman-teman Hizbut Tahrir. Kenapa saya awali definisi-definisi dari teman-teman Hizbut Tahrir? Karena lembaga tersebut merupakan salah satu lembaga yang paling aktif menyuarakan tentang khilafah Islamiyah. Nah, kemudian apa sih itu sebenarnya khilafah jika ditinjau dari persepsi atau perspektif teman-teman Hizbut Tahrir? Nah, khilafah bagi mereka adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim di dunia. Khilafah dianggap bertanggung jawab menerapkan hukum Islam dan menyampaikan risalah Islam ke seluruh muka bumi. Khilafah bertanggung jawab menerapkan hukum Islam dan menyampaikan risalah Islam ke seluruh muka bumi. Khilafah terkadang juga disebut sebagai imamah. Nah, beda halnya dengan khalifah. Mungkin ini udah belajar ya teman-teman tentang perbedaan khilafah dan perbedaan khalifah. Cuman nggak apa-apa. Saya coba refresh lagi apa yang sudah kita pelajari di mata kuliah sebelumnya. Sedangkan khalifah adalah kepala negara dalam sistem khilafah. Dia bukanlah raja atau diktator, melainkan seorang pemimpin yang terpilih yang mendapat otoritas kepemimpinan dari kaum muslim, yang secara ikhlas memberikannya berdasarkan kontrak politik yang khas, yaitu baiat. Waalaikumsalam. Sebentar ya, ada tamu dulu. Oke, kita mulai lagi ya. Tadi soalnya ada tamu dulu. Kita mulai kembali. Baik, nah itu ya teman-teman. Jadi perbedaan antara khilafah dan khalifah itu sekedar mengingatkan khilafah itu sistemnya, bentuk pemerintahannya, dan lain sebagainya yang non-fisik, sedangkan khalifah itu orangnya atau kepala negaranya atau kepemimpinannya, atau pemimpinnya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian teman-teman,
Ini definisi tersebut dilansir dari Hizbut Tahrir Indonesia.com ya. Jadi yang tadi saya janjikan, saya ambil dulu definisi-definisi dari teman-teman Hizbut Tahrir. Nah, teman-teman, umumnya orang-orang yang menyuarakan tentang khilafah, yang menyuarakan tentang daulah Islamiyah dan lain sebagainya, itu sebenarnya mereka sebenarnya berangkat dari dasar hukum. Katanya hadisnya aja ada, maka kemudian mereka kenapa memperjuangkannya dengan gigih, memperjuangkannya dengan ngotot, memperjuangkannya dengan tumpah darah yang mereka lakukan untuk agama, karena ternyata katanya ada hadisnya. Nah, salah satu hadis yang biasanya digunakan sebagai acuan bagi mereka adalah hadis dari Musnad Ahmad ini. Disebutkan bahwa adalah masa kenabian itu ada di tengah-tengah kamu sekalian, adanya atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya apabila ia menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian adalah masa khilafah yang menempuh jejak kenabian atau khalifah ala minhaj nubuwah. Adanya atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya lagi. Apabila ia menghendaki untuk mengangkatnya, kemudian adalah masa kerajaan yang menggigit. Adanya atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkat apabila ia menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian terus sampai Mulkan Jabariyah, sampai kemudian tegaklah khilafah ala minhaj al-nubuwah. Nah, teman-teman, ada perdebatan terkait sahih atau tidaknya hadis ini. Cuman yang lebih berwenang membahas atau menganggap bahwa hadis ini sanadnya lemah atau apapun, itu silakan diberikan kepada teman-teman yang studi keilmuannya fokus dalam tafsir hadis atau perawi-perawi hadis yang terdahulu. Cuman dalam konteks sejarah, teman-teman, hadis ini pada prinsipnya muncul guna menasbihkan kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Jadi ada yang bilang hadis ini merupakan hadis politis karena digunakan sebagai alat untuk menasbihkan atau mengukuhkan kekuasaan Umar bin Abdul Aziz. Antara Umar bin Abdul Aziz atau khilafah lainnya. Yang pasti hadis ini kemudian digunakan untuk itu. Jadi salah satu perawinya merupakan staf khusus lah, intinya penasihat lah, maka dia menggunakan hadis ini untuk menguatkan bahwa kekhalifahannya adalah kekhalifahan yang diridhoi oleh Tuhan semesta alam. Nah, ini yang digunakan. Cuman perdebatannya katanya ini merupakan hadis yang sanadnya lemah karena bersifat politis dan lain sebagainya. Tapi buat teman-teman penyokong khilafah itu bukan urusan. Bagi mereka ini sahih, ini berangkat dari sejarah, dan ini merupakan keniscayaan. Nabi sudah bilang bahwa nanti kelak akan tegak sebuah khilafah ala minhaj al-nubuwah. Nah, makanya itu kemudian yang membuat mereka terus yakin, terus teguh pada pendirian mereka tentang khilafah. Nah, teman-teman, jadi apa Pak ideologi yang dibangun dalam kepemimpinan khilafah atau daulah Islamiyah? Poin pertama, yang menjadi acuan mereka dalam menegakkan kepemimpinan daulah Islamiyah adalah yang pertama, syariat harus mengatur seluruh aspek dari kehidupan di negara-negara Muslim, mulai dari pakaian, mulai dari hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan di depan umum, kemudian juga mulai dari bagaimana orientasi seksual yang harus sesuai dengan Quran dan hadis. Kemudian juga bagaimana ekonomi juga harus dibangun berdasarkan syariah. Semua syariah harus mengatur seluruh aspek dari kehidupan di negara-negara Muslim. Entah itu aspek sosial, entah itu aspek ekonomi, entah itu aspek hukum, entah itu aspek politik, dan lain sebagainya. Pun halnya dalam pemilihan pemimpin itu harus diatur berdasarkan syariat. Syariatnya yang mana, Pak? Apakah yang pada masa Khulafaur Rasyidin, apakah pada masa Bani Umayyah, apakah pada saat Bani Abbasiyah? Nah, itu yang menjadi perdebatan. Kemana nih ngacunya tentang itu? Karena kalau satu-satu dibedah, karena satu-satu digali, kalau misalnya kita mengacu kepada masa Utsman bin Affan atau masa Ali bin Abi Thalib, itu kan pemilihan pemimpin itu melalui baiat.
Nah, itu yang menjadi perdebatan, teman-teman. Memang relevan jika kemudian digunakan dalam masa sekarang. Rakyat Indonesia yang 300 juta terus milih pemimpin itu menggunakan teknik baiat, atau apa nggak akan chaos dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian yang menjadi perdebatan tentang pemilihan pemimpin dalam sistem khilafah Islamiyah. Yang kedua, setiap pemerintahan itu harus mampu mewujudkan seorang muslim yang paripurna, yaitu muslim yang patuh menjalankan rukun Islam dan memiliki keyakinan yang sesuai dengan rukun iman. Nah, ini dia teman-teman. Jadi pemerintah itu ikut andil dalam islamisasi masyarakat, khususnya dari usia muda bahkan usia kecil. Pengajian-pengajian untuk anak usia dini akan menjadi sebuah kewajiban. Anak SD, SMP, SMA itu harus wajib belajar tentang pendidikan agama. Dan akan ada punishment khusus jika ada insan masyarakat yang tidak menjadi seorang muslim yang paripurna. Ketika ada masyarakat yang berzina, maka dia akan dihukum secara Islam, katanya dirajam lah atau apapun itu. Ketika kemudian ada seorang muslim yang mencuri, maka tangannya kemudian dipotong. Pokoknya sesuai dengan urusan-urusan hukum yang berjalan pada masa kenabian dan pada masa-masa setelahnya. Nah, kemudian juga seorang muslim didorong untuk patuh untuk menjalankan rukun Islam dan juga rukun iman. Syahadat, sholat, zakat, haji, dan lain sebagainya itu diatur oleh pemerintah. Walaupun sekarang udah ya teman-teman ya, maksudnya sholat waktunya sudah diatur oleh pemerintah. Zakat, ada badan amil zakat. Kemudian haji juga diatur oleh pemerintah untuk perjalanan dan lain sebagainya, untuk kuota dan lain sebagainya. Artinya hampir semua juga dijalankan sih sebenarnya. Termasuk juga rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, qada dan qadar itu semua harus didorong. Masyarakat harus didorong untuk itu. Nah, yang ketiga, nah ini nih yang menjadi perdebatan juga yang tadi saya bahas, bahwa pemerintah dapat dicapai melalui mekanisme demokratis atau melalui sistem monarki yang dipimpin oleh seorang amir yang dianggap sebagai bayang-bayang Tuhan di muka bumi. Jadi amir dalam konteks sistem kekhilafan itu jadinya porsinya nggak ada bedanya dengan Fir'aun pada masa kepemimpinan Mesir. Karena apa? Karena amir dianggap sebagai bayang-bayang Tuhan di muka bumi. Kalau Fir'aun dulu dianggap sebagai representasi Tuhan atau kehadiran Tuhan di muka bumi, dewa-dewa di muka bumi, maka amir juga dianggap sebagai bayang-bayang Tuhan di muka bumi. Jadi nggak bisa teman-teman kayak sekarang misalnya nggak suka Jokowi, wah Jokodok, atau nggak suka sama Jokowi, pelanga-pelongo, itu udah nggak bisa teman-teman di masa kepemimpinan khilafah. Kalau you menghina amir, berarti you bakal dianggap menghina Tuhan, dianggap menghina Allah. Walaupun pada prinsipnya, teman-teman, jika kita belajar agama dengan baik, jika kita menghina siapapun, kan kita berarti menghina ciptaannya, yang notabene juga kita menghina Allah dong kalau kita menghina satu sama lain. Tapi kan ya nggak tahu lah, kayak ada khusus gitu buat presiden, kalau nggak buat oposisinya juga sama, saling hina tuh kayak udah jadi hal yang lumrah. Nah itu sebenarnya yang menjadi polemik dan sangat problematik ya teman-teman. Tapi yang pasti teman-teman, dalam sistem kepemimpinan khilafah itu seorang amir dianggap sebagai bayang-bayang Tuhan di muka bumi. Nah, pemerintah juga berdasarkan Islam harus memberi dukungan finansial dan politik terhadap sekolah-sekolah dan perguruan tinggi Islam, serta membumihanguskan keberadaan sistem pendidikan lainnya. Nah, itu yang harus teman-teman garis bawahi. Pendidikan itu secara mutlak disokong secara finansial dan politis oleh pemerintah, khususnya sekolah dan perguruan tinggi. Dan sistem pendidikan lainnya yang sekuler, macam Uniba ini pasti harus dibumihanguskan. Nah, jadi repot kalau nanti teman-teman misalnya tegak nih, khilafah nih jadi nih, paten nih jadi, bisa gawat nih teman-teman. Alumni mana? Uniba. Nah, Uniba di mana? Kan udah dibumihanguskan. Karena tidak sesuai dengan perguruan tinggi Islam. Kecuali berubah kemudian Uniba menjadi Universitas Muslim Balai Bandung, jadi Unimba misalnya. Itu baru teman-teman masih ada alma maternya. Cuman yang pasti pendidikan-pendidikan di luar Islam itu pasti di bumi hanguskan.
Pemerintah juga harus mewajibkan kepada lembaga pendidikan untuk mengajarkan Al-Quran, hadis, syariat, bahasa Arab, dan sejarah Islam. Jadi kayaknya nggak bakal ada tuh pelajaran bahasa Sunda, pelajaran muatan lokal, bahasa-bahasa lainnya, itu kayaknya repot deh. Jadi pelajaran pokoknya adalah ajaran tentang Al-Quran, hadis, syariat, bahasa Arab, dan sejarah Islam. Pemerintah juga harus menjaga terjaganya basis moral dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam hal pakaian, pergaulan, minuman, kebudayaan, dan sistem ekonomi. Seperti misalnya pakaian, perempuan itu wajib menggunakan hijab misalnya. Kalau misalnya pemimpin Islamnya, kepemimpinan Islamnya itu mengacu kepada mazhab-mazhab mayoritas ulama yang menyebutkan bahwa hijab itu wajib. Maka perempuan diwajibkan menggunakan hijab. Kemudian laki-laki juga harus menggunakan pakaian-pakaian yang menutup aurat. Kalau ada laki-laki yang misalnya pakai lekbong, tatoan, gawat, bisa dipukulin polisi syariah. Kemudian pergaulan juga percampuran antara laki-laki dan perempuan, kan banyak tuh sekarang di TikTok tuh. Paling enak, nih cewek nih yang posting, paling enak temenan sama laki-laki, terus diposting, renang rame-rame, dan lain sebagainya. Itu yang gitu-gitu nggak akan ada tuh. Karena dalam konteks kepemimpinan khilafah, laki-laki itu perempuan itu dibatasi oleh sekat. Nggak boleh sama seperti ketika di dalam masjid. Nah, kayak gitu. Makanan, minuman itu juga harus yang halal. Yang haram-haram itu akan dipenjara nanti. Kemudian kebudayaan-kebudayaan yang kiranya tidak sesuai dengan syariat atau yang pada masa Nabi itu dianggap tidak ada, bisa-bisa dianggap bid'ah dan lain sebagainya. Pun hanya sistem ekonomi. Yang lain-lain di luar syariah itu bisa jadi riba, haram, dan lain sebagainya. Itu yang dibangun dalam sistem kepemimpinan khilafah. Itu bukan kata saya, teman-teman, tapi itu menurut pandangan dari John Armanjani, salah seorang Islamis dari luar. Islamis itu maksudnya orang yang fokus pada keilmuan tentang Islamisme. Dalam bukunya Modern Islamist Movement, History, Religion, and Politics. Nah, John Armanjani menuliskan ini. Jadi bukan kata Eike ya, bos. Jadi kalau teman-teman barangkali, oh gawat ya dosen anti-Islam. Aduh, gimana dong? Saya kan hanya menyampaikan temuan penelitian dari peneliti yang sudah lebih dulu atau sudah lebih akbar menjalankan penelitian yang lebih besar. Itu ya teman-teman. Itu ya kepemimpinan tentang khilafah Islamiyah. Nah, contoh real kepemimpinan khilafah itu yang mana sih, Pak? Contohnya yang mana? Nah, nih, saya kasih. Yang pertama adalah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari bagaimana ketika dia hijrah dari Mekah ke Madinah, bagaimana ketika dia membuat piagam Madinah, di mana semua masyarakat, semua lapisan masyarakat mendapatkan hak yang sama dalam perlakuan yang adil. Nah, itu yang dilakukan oleh kepemimpinan Nabi Muhammad pada saat itu. Nah, banyak para pakar yang bilang bahwa kepemimpinan Nabi itu merupakan kepemimpinan Islam yang paling sejati dan paling tepat untuk dijadikan contoh. Salah satu representasinya adalah tadi, Piagam Madinah. Piagam Madinah itu menyebutkan bahwa semua masyarakat yang ada di dalam Madinah, tidak terkecuali orang-orang Yahudi, tidak terkecuali orang-orang Nasrani, itu diperlakukan sama dan diperlakukan dan memiliki hak yang sama. Nah, itulah yang kemudian tersohor Piagam Madinah itu sendiri. Sehingga kepemimpinan ini bisa dijadikan contoh dalam kepemimpinan Islam. Setelah Nabi wafat, tampuk kekuasaan langsung diestafetkan kepada kepemimpinan Abu Bakar. Abu Bakar menjadi khilafah pertama yang memimpin pemerintahan pasca Rasulullah wafat. Pemilihannya juga melalui baiat. Kemudian berganti mulai dari Abu Bakar, kemudian oleh Umar bin Khattab, kemudian digantikan oleh Utsman bin Affan, sampai terakhir oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab tewas atas dasar pembunuhan.
Kemudian Utsman bin Affan tewas juga diserbu oleh pasukan-pasukan. Kemudian terakhir Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga sama, dia dibunuh oleh Ibnu Muljam, salah satu orang yang tidak setuju secara politis dengan Sayyidina Ali. Nah, Ibnu Muljam ini, teman-teman, ini fun fact ya, Ibnu Muljam ini adalah orang yang fasih Al-Quran. Ibnu Muljam juga orang yang sering sholat malam. Ibnu Muljam juga orang yang taat dalam beribadah. Tapi pada akhirnya karena ada bisikan-bisikan, kemudian ada kepentingan politik yang berbeda, ya seremnya politik kan, karena ada kepentingan politik yang berbeda, kerabat terdekat Nabi pun nggak akan segan-segan dia sembelih, dia bunuh. Di saat sholat subuh lagi dibunuhnya, aduh gila bener. Sayyidina Ali pun kemudian tewas. Sayyidina Ali kemudian kepemimpinannya sebenarnya diteruskan oleh Hasan dan Hussein. Namun kemudian Hasan tewas karena diracun oleh istrinya yang dibayar oleh orang-orang Umayyah. Kemudian Hussein juga kemudian dibantai dalam peristiwa Karbala oleh orang-orang dinasti Umayyah. Hingga kemudian digantikan oleh dinasti Umayyah. Secara resmi Umayyah kemudian menggantikan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Umayyah pun dari satu khalifah ke khalifah lainnya tidak terhindarkan dari tragedi pembunuhan. Ada yang dibunuh, kemudian ada yang diracun, kemudian juga ada yang gay bahkan. Sok teman-teman baca-baca lagi. Teman-teman bisa baca bukunya dari Nadir Syekh Hussein, Islamiyah Khilafah Now. Nah, di sini teman-teman bisa teman-teman baca bahwa ternyata zaman Umayyah itu nggak se-happy, nggak sedamai yang dibayangkan, karena banyak tragedi-tragedi yang mengerikan, seperti bagaimana kebengisan Khalifah Yazid, bagaimana perseteruan Khalifah Abdullah bin Zubair melawan Muawiyah, kemudian bagaimana Marwah bin Hakam dan pohon terkutuknya, kemudian juga bagaimana Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang paling cemerlang, khalifah yang paling terang, khalifah yang paling bijak, namun kemudian wafat diracun. Kemudian juga ada kepemimpinan Yazid bin Abdul Malik, kemudian ada kepemimpinan Hisham bin Abdul Malik, kemudian adalah Al-Walid bin Yazid, kemudian ada panjang lah pokoknya teman-teman. Bahkan teman-teman pada masa dinasti Umayyah, Ka'bah itu sempat terbakar selama 6 bulan kalau tidak salah akibat perang panah api pada saat itu. Kalau nggak salah pada saat itu Abdullah bin Zubair diserang di Mekah oleh kepemimpinan Khalifah Umayyah. Jadi ya Islam itu bukan berarti Islam damai selesai, enggak teman-teman. Kayak perkara politik pada akhirnya konflik juga nggak bisa dihindarkan. Mau itu saudara Nabi, mau itu cucu Nabi, mau itu orang-orang terdekat Nabi, ya kalau misalnya kepentingan politiknya beda, ya akhirnya juga sama-sama aja gitu. Rusuh-rusuh juga. Setelah Umayyah juga dilanjut oleh kepemimpinan dinasti Abbasiyah. Nah, di masa kepemimpinan Abbasiyah ini teman-teman, Islam itu banyak fokus dalam penelitian-penelitian. Di masa Abbasiyah juga banyak peninggalan-peninggalan naskah yang sangat brilian untuk diwariskan pada peradaban berikutnya. Sayang, Abbasiyah kemudian runtuh karena diserang oleh kerajaan Mongol pada saat itu. Kemudian ada juga kepemimpinan dinasti Umayyah II, kemudian dilanjut oleh kepemimpinan dinasti Buyid. Saat Abbasiyah berjalan, itu Umayyah II juga berjalan. Kemudian Buyid juga sama berjalan. Jadi bukan saling mengganti ya teman-teman. Bukan habis habis Abbasiyah, kemudian Umayyah II menggantikan. Nah gitu, tapi dari periodisasi tahunnya itu mereka berjalan beriringan. Kemudian juga ada kepemimpinan dinasti Fatimiyah di Mesir. Nah ini merupakan dinasti yang dibangun dari keturunan-keturunan Fatimah Az-Zahra atau anak-anak Nabi, anak-anak Sayyidina Ali dengan Fatimah pada saat itu. Kemudian ada juga kepemimpinan dinasti Saljuk. Saljuk ini base-nya itu ada di Turki. Kemudian juga ada kepemimpinan dinasti Ayyubid
Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ini di sini nih pada masanya dia berhasil memenangkan perang salib pada saat itu dan berhasil merebut Yerusalem. Kemudian ada dinasti Mamluk dan terakhir teman-teman ada dinasti Ottoman. Dinasti Ottoman secara otomatis menutup kekhalifahan Islam secara resmi pasca Turki berubah menjadi sebuah negara republik pada tahun 1923 di bawah kekaisaran Kemal Atatürk. Hampir lupa. Selain itu juga pernah ada dinasti Mughal, itu basisnya ada di India, teman-teman. Sekarang peninggalan-peninggalannya itu ada di Pakistan. Nah, kita kaji teman-teman kelemahan-kelemahan sistem kepemimpinan khilafah. Yang pertama adalah khilafah itu menganggap bahwa sistemnya sudah sempurna karena dianggap pemberian langsung dari Tuhan. Bagi mereka, ketika ini adalah warisan Tuhan, maka ini udah nggak boleh diganggu-gugat. Secara tekstual ini harus dijalankan, selesai, tidak ada perdebatan, titik. Itu menurut teman-teman khalifah atau khilafah. Sedangkan sistem lainnya seperti demokrasi, kapitalis, sosialis, itu pada prinsipnya adalah buatan manusia dan dianggap banyak kelemahannya. Itu kemudian yang membuat kekhilafahan itu jalan di tempat, tidak berkembang, dan lain sebagainya. Nah, yang paling parah adalah pemimpinan itu tidak dibatasi periode jabatannya, asalkan dia tidak melanggar syariat dan dia bisa berkuasa seumur hidup. Inilah yang kemudian kenapa di zaman Umayyah, kemudian juga zaman Abbasiyah, itu banyak pembunuhan-pembunuhan terhadap khalifah. Karena ini, selagi pemimpinnya hidup, selagi pemimpinnya bernapas, mau dia sakit, mau dia apa, dia masih tetap menjabat selagi tidak ada pembatasan periode. Selagi dia tidak melanggar syariat, dia bisa berkuasa seumur hidup. Nah, ini yang kemudian dijadikan alasan terjadinya pembunuhan-pembunuhan di masa itu. Sistem khilafah juga selalu mengulang-ulang mengenai konsep baiat dalam sistem rekrutmen pemimpin. Di mana konsep tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ini yang tadi saya bilang, teman-teman. Anda bisa bayangkan, 300 juta orang penduduk suatu negara kemudian memilih presiden dengan mekanisme baiat. Oh, gawat itu. Gimana nggak akan chaos itu. Nah, saya merasa tidak berbaiat kepada misalnya Presiden Prabowo misalnya. Akan terjadi konflik-konflik yang mengerikan setelahnya. Terakhir, sejarah mencatat banyak pertumpahan darah yang dihasilkan melalui pergantian rezim khilafah. Nah, itu teman-teman gambaran mengenai kepemimpinan Islam khususnya di perkembangan dari periode ke periode. Nah, yang pasti teman-teman, kalau dikaji secara relevan, diduduk perkarakan dengan situasi dan kondisi kebangsaan sekarang, apa sih sebenarnya yang diributkan dalam perdebatan ini gitu. Jika kita dihadapkan dengan Pancasila kan, Sila 1 kan sudah mengatur tentang ketuhanan. Dan kalau teman-teman belajar sejak dulu, apa sih nilai-nilai Pancasila yang berlawanan dengan Islam? Pun hanya sebaliknya, apa sih nilai-nilai dalam Islam yang kiranya membantai asas-asas Pancasila? Kan hampir dipastikan nggak ada. Memang pada prinsipnya Pancasila itu merupakan produk buatan manusia, sedangkan Islam itu merupakan warisan dari Tuhan kepada peradaban manusia. Namun, bukan berarti keduanya itu dihadapkan dan wajar untuk dipertarungkan. Keduanya saling mengisi, saling menguatkan. Jadi apa yang diperdebatkan untuk itu? Kalau bicara kepemimpinan khilafah atau kepemimpinan Islam, ya kepemimpinan Islam itu kan pada prinsipnya yang sesuai syariat. Ya, syariat Islam kan pada prinsipnya berbicara tentang berbagai kebaikan-kebaikan. Demokrasi kurang apa? Demokrasi itu kan sangat mendorong bagaimana suara dan hak asasi manusia itu dihargai. Islam juga kan mendorong untuk itu. Kemudian dalam sosialisme. Sosialisme merestui adanya penghapusan tentang ketimpangan sosial. Islam kan hadir sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan.
Lantas apa yang kemudian diperlawan-lawankan? Gitu. Malah jika kita mempelajarinya dengan meresap, melajarinya dengan komprehensif, kita akan yakin, kita akan tahu, kita akan paham bahwa ternyata dalam Islam sendiri sosialisme, demokrasi, kemudian apa namanya Islamisme itu sudah terbangun dan itu satu nafas dengan Pancasila. Berarti Pak, kepemimpinan khilafah itu jangan-jangan beda Pak dengan kepemimpinan Islam, ya bisa jadi. Kalau kepemimpinan khilafahnya masih mengedepankan apa namanya kepemimpinan tanpa periodisasi, saya pikir itu berlawanan dengan nafas-nafas Islam. Atau kemudian pemaksaan kehendak dan lain sebagainya. Islam kan menjamin toleransi, makanya akan repot jika kepemimpinan khilafah dipaksakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu teman-teman gambaran tentang kepemimpinan khilafah. Selanjutnya silakan teman-teman kaji bagaimana bentuk-bentuk perjuangan kepemimpinan khilafah khususnya di Indonesia dari masa ke masa. Silakan teman-teman pelajari melalui jurnal-jurnal, barangkali nanti ketika kuis atau ketika ujian akhir semester akan keluar soal-soal yang berangkat dari kajian teman-teman, khususnya dari studi literatur yang teman-teman baca. Nah demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada salah-salah kata atau ada salah-salah informasi. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kekurangan ya banyak di saya karena ada keterbatasan bacaan dan lain sebagainya. Tapi minimal semoga ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.